Puji Tuhan, mari kita lihat bahwa tahun ini ketika saya doa dengan Tuhan, maka Tuhan katakan bahwa tahun ini adalah tahun Tuhan membuka pintu. Tahun ini adalah tahun Tuhan membuka pintu. Berapa banyak saudara yang siap melihat pintu-pintu dibukakan Tuhan bagi saudara? Haleluya. Tahun ini menjadi tahun Tuhan membuka pintu bagi kita. Dan ini menjadi tahun yang saudara dan saya akan mempersiapkan dengan luar biasa. Karena Tuhan akan melakukan perkara-perkara hebat. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu. Bukan akan, tapi telah membuka pintu bagimu. Beberapa saudara mengalami pintu-pintu tertutup 3-5 tahun. Tapi tahun ini akan menjadi tahun di mana pintu-pintu akan dibukakan Tuhan bagi saudara. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kalau kita baca Wahyu pasal yang kedua dan Wahyu pasal 3 adalah Tuhan bicara kepada 7 jemaat. Dan salah satu jemaat yang Tuhan bicara bahwa aku telah membuka pintu bagi mereka adalah jemaat Philadelphia. Ya. Phileo atau Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya. Dan jemaat ini satu-satunya jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Dan mereka mengalami pintu-pintu yang tertutup, kekuatan mereka tidak seberapa. Tapi Alkitab katakan begini bahwa Tuhan akan intervensi hidup mereka. Bapak Ibu akan lihat bahwa tahun ini akan menjadi tahun di mana Tuhan akan mengintervensi hidup orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan akan sanggup membuka pintu yang baru bagi dia dan menolong dia dalam keadaan-keadaan sulit. Pertanyaannya begini, pintu apa yang dibukakan Tuhan dalam hidupmu? Apa pintu yang akan dibukakan Tuhan? Saya coba lihat dalam Alkitab. Kata pintu itu ditulis 731 kali dalam Alkitab. Dan 180 kali ditulis untuk pintu yang tertutup. 731 kali itu banyak atau sedikit? Banyak saudara ya. Bagi aja 731 kali, bagi 66 kitab. Berarti satu kitab itu kira-kira ada berapa kali disebutkan kata pintu yang akan terbuka bagi saudara di sana. Wow. Dan menurut para ahli Alkitab, pintu itu melambangkan komunikasi dan kesepakatan. Tahun ini akan menjadi tahun komunikasi dan tahun unity, tahun sepakat. Matius 18:20 berkata, di mana ada kesepakatan, maka di situ adalah dasar di mana Tuhan akan diam di tengah kita. Di mana ada kesepakatan, maka Tuhan memerintahkan berkat kepada kita. Dan di mana ada kesepakatan, maka di situ Tuhan memerintahkan kekayaan bangsa-bangsa datang mengalir. Bahkan Tuhan mendengarkan doa kita. Matius 18:18-20. Dan dikatakan begini bahwa seringkali ketika pintu terbuka, maka kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan berkomunikasi dengan sesama. Saat pintu tertutup, mereka tidak berkomunikasi dan tidak sepakat sama sekali. 2024 adalah tahun Tuhan membuka pintu. Dan pintu yang akan dibukakan Tuhan, kita lihat dalam 1 Korintus 16 ayat 9 berkata begini. Sebab bagiku telah terbuka pintu besar untuk bekerja secara efektif dan banyak yang menentang aku. Ini terjemahan sehari-hari. Terjemahan Alkitab LAI berkata telah terbuka kesempatan bagiku. Terjemahan sehari-hari berkata telah terbuka pintu besar. Saya percaya sebuah visi yang datang dari Tuhan, pasti ada tantangannya. Visi tanpa ada tantangan, maka itu bukan visi dari Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan Musa untuk pergi membebaskan orang Israel, Alkitab katakan ketika Musa dan Harun siap, Tuhan berkata, aku keraskan hati Firaun. Harusnya kalau dari Tuhan, harusnya tidak boleh ada halangan, saudara. Tapi justru kalau dari Tuhan selalu ada tantangan, selalu ada halangan. Jadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kepada pintu yang terbuka, saya beritahukan ada banyak halangan di sana. Hanya orang-orang yang kuat, hanya orang-orang yang tidak mudah putus asa, yang sanggup akan masuk kepada pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan.
Amin. Nah, saya percaya sama, tidak ada orang yang lahir langsung sukses. Tapi orang-orang sukses adalah mereka melewati begitu banyak jalan. Mereka jatuh berkali-kali tapi tidak gagal. Mereka gagal berkali-kali tapi tidak berhenti. Tapi mereka bangkit dan mereka akhirnya sukses. Tapi kalau saudara tanya orang, kamu mau yang mana? Saya mau seperti itu. Mau dipakai seperti orang itu. Tapi Anda nggak mau gagal lebih dulu. Anda nggak mau ada hal menghadapi halangan lebih dulu. Anda nggak mau di mana Anda mengalami pintu-pintu tertutup. Ada banyak orang ketika satu kali kalah, maka dia mundur dan tidak pernah maju lagi. Tapi ada orang yang satu kali dia kalah, dua kali kalah, tiga kali kalah. Dia masih tetap kuat seperti awal dia berjalan. Memulai sesuatu dengan semangat itu mudah. Mengakhirinya dengan semangat yang sama, belum tentu mudah. Tapi saya percaya bahwa berapapun kita yang hadir di siang hari ini, kita adalah orang-orang yang siap untuk menikmati pintu-pintu yang terbuka. Ketika pintu terbuka, kita bisa menjadi efektif dan berkomunikasi dengan Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Tahun ini harus menjadi tahun, kita masih masa-masa doa puasa 21 hari. Dan tahun ini menjadi tahun di mana Anda harus membangun yang namanya keintiman dengan Tuhan. Namun ketika pintu tertutup, berarti kita memutuskan komunikasi tersebut. Pernahkah saudara bangun pagi dan ada lagu di hati saudara? Ketika saudara bangun pagi, tiba-tiba ada lagu di hati saudara. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Anda lupa lagu itu, tapi lagu itu terus di hatimu. Anda sikat gigi, Anda cuci muka, lama-lama Anda mulai mendengung. Lalu mulai Anda nyanyi, itu namanya a new song. Itu namanya lagu baru yang Tuhan berikan untuk Anda menghadapi persoalan masalah hari itu. Dan Anda akan kuat di situ. Apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab tentang pintu yang terbuka? Wahyu 3 ayat yang ke-8 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal apa? Namaku. Wahyu 3 ayat yang ke-8 berasal rohani gereja-gereja tersebut. Kalau hari ini saudara dengarkan suara Tuhan, lalu Tuhan katakan bahwa orang ini seperti ini, orang ini seperti ini, mau enggak kita dikoreksi oleh Tuhan? Mau enggak kita dikoreksi oleh Tuhan? Saya percaya firman Allah itu seperti deterjen yang datang untuk mencuci, membasuh kita, mereposisi kita kembali kepada jalannya Tuhan. Dalam surat ini, dia senang bahwa mereka telah menaati firman-Nya meskipun ada tekanan yang semakin besar dari dunia Romawi yang kafir. Tuhan senang ketika mereka taat, Tuhan senang melihat umatnya taat. Dan Tuhan telah memberi mereka janji akan adanya pintu kesempatan yang terbuka untuk memajukan kerajaannya. Ayat ini tidak mau menawarkan kepada mereka akan janji terbukanya sehubungan dengan tempat tinggal yang lebih baik, tidak. Ayat ini tidak mengajarkan tentang memberikan kepada mereka kesempatan pintu untuk kekayaan yang lebih banyak atau hal-hal yang bersifat materi, tidak. Jadi tahun ini kita tidak bicara tentang akan ada hal yang bisa kita lihat dengan mata materi yang banyak, no. Karena bagi Tuhan itu adalah materi kekayaan, harta yang bisa kita punya itu adalah akibat daripada kita ketemu Tuhan. Amin. Satu buku saya baca begini, belajar dari orangnya Salomo. Salah satu statement dia berkata begini, uang itu kakinya 3, manusia kakinya berapa? 2. Lalu ditulis di bawah begini, kalau kamu kejar uang, maka uang lebih cepat dari saudara. Tapi kalau kita kembali kepada Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Maka saya percaya sebaliknya uang akan kejar saudara. Berkat akan kejar saudara, promosi akan kejar saudara. Kerajaan Allah tidak bicara tentang hal-hal duniawi. Tapi kerajaan tentang hal-hal sorgawi. Ketika Bapak Ibu dan saya taat, setia, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Alkitab berkata begini, semuanya akan diperintahkan mengikuti kita. Itu cuma fasilitas. Katakan amin. Dan Alkitab berkata, Tuhan menjanjikan mereka sebuah pintu terbuka sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi pintu yang akan dibukakan Tuhan bagi kita adalah pintu kesempatan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, apakah sudah melayani Tuhan?
Akankah Tuhan senang dengan ketaatan saudara untuk melawan tekanan dunia ini? Akankah Tuhan membukakan pintu bagi saudara untuk melayaninya? Satu waktu saya ketemu dengan seorang anak muda, umurnya kurang lebih 32 sampai 33 tahun. Dan dia dari keluarga yang berada, keluarga kaya, dan dia ketemu saya di sebuah ibadah ketika saya diundang di sana. Dan dia katakan, "Pastor, boleh nggak kalau saya ajak pastor lunch?" Saya katakan, "Saya diundang di sini. Kalau saya bilang iya, nggak ada etikanya. Nggak etis. Kamu kalau mau, kamu ngomong sama Pak Gembala atau ngomong sama koordinator ibadah, minta izin." Ya. Kemudian dia ngomong sama Pak Gembala, ngomong sama koordinator, kemudian dia ajak saya dengan salah satu temannya. Ketika diajak pergi, dia katakan begini, "Saya sudah gereja di tempat ini dari saya kecil, jadi saya sudah sekolah minggu dari tempat ini. Sampai sekarang saya sudah umur 32 tahun. Saya tanya terus, "Tapi saya nggak pernah pelayanan, Pastor. Saya disekolahkan papa saya di luar negeri, saya disekolahkan di Amerika sampai S2. Dan papa saya suruh pulang untuk bantu papa di sini. Jadi sekarang saya bantu papa, bahkan saya sudah punya bisnis sendiri. Waktu saya masih remaja, teenagers, sampai saya youth, saya kasih kursus sama papa saya main keyboard dan saya bisa main saksofon dengan baik. Tapi saya nggak pernah pelayanan. Lalu saya tanya begini, bolehkah saya tahu satu alasan kenapa kamu tidak pelayanan? Dan dia katakan begini, "Saya kan tahu, Pastor. Saya kan dari sekolah minggu sampai saya pergi sekolah luar negeri, ada di dalam gereja ini. Dari paling tidak saya tahu semua yang dalam gereja ini." Saya katakan begini, bahwa gereja itu isinya bukan cuma kursi, alat musik, dan alat-alat multimedia. Gereja isinya juga manusia yang bisa bergerak sana sini, punya perbedaan pendapat, berbeda dalam pandangan, berbeda dalam sikap. Berarti perbedaan pandangan itu bukan musuh, perbedaan pandangan itu adalah sebuah keindahan. Kalau kita lihat perbedaan pandangan itu musuh, maka saya percaya kita tidak akan pernah melihat Tuhan meletakkan kepalanya di tengah-tengah kita. Kemudian saya katakan, kamu tahu nggak ada berkat, ada 5 berkat daripada kalau kita melayani Tuhan. Dia tanya ke saya, apa itu Pastor? Yang pertama, kita dipimpin dari sorga. Yang kedua, kita dilindungi dari sorga. Yang ketiga, kita dapat suplai sorga. Keempat, kita dapat promosi sorga. Dan yang kelima, kita dapat kuasa sorga. Kalau kamu nggak melayani Tuhan, kamu dapat berkat umum. Kamu nggak dapat berkat khusus dari Tuhan. Dia kaget, saudara. Dia kaget, kemudian dia katakan, kalau begitu saya mau pelayanan. Saya ingat 2 tahun kemudian saya diundang ke tempat itu. Waktu saya sampai ibadah seperti gini, saya lihat di depan dia main saksofon. Wow. Saya waktu lihat dia main saksofon di depan, saya diundang, air mata saya jatuh. Dan saya katakan, orang ini awalnya tidak tahu tujuan hidup. Mau kemana, tapi sekarang dia tahu dia kemana. Dia tahu hidupnya dipakai untuk apa. Saya bilang, satu waktu Tuhan gak akan tanya kepada kamu, apa yang kamu punya di dunia. Ingat orang kaya dan orang miskin, Tuhan berkata kamu di dunia sudah menikmati semua yang terbaik, tapi kamu gak peduli dengan orang lain. Tapi orang ini menderita, makanya dia ada di pangkuan Abraham atau ada di dalam Firdaus. Dan Alkitab berkatakan begini, dia katakan begini, kalau bisa salah satu orang dari turun ke bumi, beritahukan masih ada 5 saudaraku. Tuhan bilang sudah ada 5 kitab Musa, dan sudah ada kitab para nabi. Sekalipun salah satu daripada kami datang, mereka nggak akan percaya. Pelayanan itu adalah sebuah calling yang Tuhan taruh dalam hati kita. Saya bersyukur kepada Tuhan, 2 anak kami, mereka ambil keputusan untuk full time. Saya selalu bilang kepada mereka, kalian mendingan kerja di luar. Karena papa sebelum full time, papa juga 12 tahun kerja di dunia marketplace. Supaya kalian bisa tahu dunia marketplace seperti apa, supaya kalian bisa tahu bekerja dengan bos ini kalian mau seperti apa, bagaimana kalian mengejar targetnya, bagaimana kalian kerja dengan dedikasi tinggi, kerja dengan kejujuran, kerja dengan kesetiaan, ketaatan, belajar di sana. Pertama kakak Kris. Dia kan, Pak, aku mau pelayanan. Kamu melayani bukan karena papa mama mau pendeta. Tapi kamu melayani
bukan karena papa mamamu, papamu gembala, tapi kamu melayani karena panggilan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia katakan, saya mau puasa. Hah? Ada kalanya puasa 10 hari aja. Biasanya itu enggak pernah. Belum tentu dia bisa puasa. Saya tanya, kamu mau puasa berapa hari? 30 hari. Hah? Saya kaget, 30 hari. 10 hari aja belum tentu, sebelum itu belum tentu. Ini sudah kurang lebih 3 tahun lalu. Belum tentu. 30 hari, itu selama 10 hari saya tanya, bisa Kak? Bisa Papa? Bisa. Setiap hari saya tanya, saya takut ini bisa atau tidak, 30 hari. Baru selesai kuliah kemarin, sudah 1 tahun 2023 saya bilang, kamu kerja di luar deh. Kamu ada di kampus yang bagus, kamu mendingan kerja di luar. Dia ngomong, Papa, saya nggak mau masa muda saya nggak mau kasih di luar, saya mau kasih melayani Tuhan. Sampai mau wisuda, saya masih katakan gini, kamu jangan full time. Mendingan kamu kerja di luar. Salah satu teman saya di sini katakan, Pak Luther, kalau Cherry mau, tinggal dia masuk di tempat saya. Saya bilang, mau enggak? Ini Om, yang kemarin kamu manggang di perusahaannya, bilang tinggal kamu masuk, tinggal di ACC kamu masuk. Enggak mau Papa. Saya ngomong lagi, kamu full time bukan karena papa mamamu pendeta. Bukan karena papa gembala, bukan. Tapi karena panggilan Tuhan. Kemarin ketika sampai di Makassar, 2 minggu nangis. Kenapa nangis? Ternyata pelayanan begini. Ya inilah dunia peperangan. Sejak kamu berhadapan cuma dengan kerja. Tapi ketika kamu masuk pelayanan, kamu dalam 2 dunia. Supernatural and natural. Terus aku bagaimana Papa? Kamu gak bisa rubah orang, gak bisa rubah situasi, gak bisa rubah keadaan, rubah hatimu. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada orang bagaimana, jangan salahin orang, rubah hati kita. Tuhan mau kita belajar apa dari sini. Amin. Seperti apa tampilannya? Apakah kita merasakan dorongan untuk melayani? Misalnya pelayanan, apakah kita terpanggil pelayanan? Melayani tunawisma, melayani gereja anak. Ya. Apakah kita sudah siap untuk tertanam, bertumbuh, melayani di dalam kita punya komsel namanya family cell. Apakah kita dipanggil Tuhan untuk masuk dalam dimensi penginjilan kota-kota. Seorang hamba Tuhan bernama Amy McPherson. Ada 2 buku bagus kalau Bapak Ibu suka baca buku. Yaitu Mengapa Mereka Gagal dan Mengapa Mereka Sukses. Ditulis oleh Robert Liardon, boleh cari di Metanoia. Dan itu menceritakan tentang para pelopor-pelopor iman. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di abad 16, abad 17, abad 18. Dipakai untuk membawa pergerakan Tuhan yang luar biasa. Salah satu namanya, seorang wanita bernamanya Amy McPherson. Bahkan koran media koran menulis kalau dia pimpin ibadah di tangannya itu seperti ada aliran listrik, dipakai kabel listrik di tangannya. Jadi orang merasa ketika dia tumpangin tangan, orang kena setrum saudara. Jadi ada yang terlempar, ada yang getar-getar seperti kena setrum. Satu waktu ketika dia mau KKR, dia diwawancara sama beberapa wartawan. Dan dikatakan begini, katanya kamu kalau pimpin ibadah, di badanmu, di tanganmu ada kabel listrik. Dia katakan enggak ada lah kabel listrik. Lalu mereka wartawan tanya, di manakah dinamonya? Dia katakan begini, ada di lantai bawah. Mereka turun ke bawah, mereka cari ruangan, dan mereka dapatkan ada satu ruangan yang kapasitasnya bisa nampung 150 sampai 200 orang. Dan mereka lihat ada kurang lebih 100 orang yang sedang berdoa di sana. Di atasnya KKR, mujizat terjadi, orang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, orang-orang yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, terjadi deliverance. Selesai itu mereka wawancarai dia lagi. Kami sudah turun ke bawah tadi, dan kami hanya dapati satu ruangan yang ada kurang lebih 100 orang berdoa. Di manakah dinamonya? Dia katakan itulah dinamonya. Kehidupan keintiman dengan Tuhan itu menembus alam natural, cara kerjanya menembus alam natural, melampaui pola pikir, melampaui pengetahuan, bekerjanya sampai di hati Tuhan. Orang yang suka berdoa gak pernah kalah, dan setan gak pernah jatuhkan kita lebih daripada lutut kita.
Ketika kita berdoa menurut Yesaya 47, aliran air sampai di lutut, mata kaki lutut, lutut gambaran tentang kehidupan doa. Ketika kita suka intim dengan Tuhan, itu diukur oleh Tuhan. Makanya orang yang satu waktu nanti di hadapan Tuhan itu kita akan dibagikan namanya takhta, namanya bema, di mana kita akan dibagikan mahkota di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah bagi orang-orang yang punya hati mendoakan jiwa-jiwa supaya mereka selamat. Berapa banyak yang mau terima mahkota di hadapan Tuhan? Semua kita mau. Pintu apa yang Tuhan bukakan bagi saudara agar saudara dapat melayaninya? Kisah Rasul 16 ayat 26 berkata begini. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika para rasul ini sedang menyembah Tuhan, leher mereka dirantai, dua tangan dirantai, dua kaki dirantai, dan mereka memuji Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Mesbah doa itu 3 fasilitas. Doa, pujian, penyembahan. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke hadapan Tuhan, jangan cuma doa. Tapi harus ada pujian, harus ada penyembahan. Karena ini diukur dalam satu mesbah, namanya mesbah ukupan. Dan Alkitab katakan sendi-sendi penjara itu goyah. Gempa tersebut bukan karena sebab alami, bukan gempa vulkanik atau gempa tektonik, bukan karena pembengkakan tanah, tapi terjadi karena intervensi sorga, karena ada pujian penyembahan. Nah saudara akan lihat di tahun-tahun ini, tahun di mana Tuhan membuka pintu, ketika saudara dan saya tidak putus asa, terus berjalan maju, tetap bertahan di tengah persoalan dan masalah, dan terus berdoa, maka kita akan melihat terjadi intervensi ilahi. Hari-hari terakhir, kita akan melihat bagaimana manifestasi dari kuasa Allah akan semakin nyata. Bagaimana intervensi Roh Kudus akan semakin nyata. Kalau kita lihat tahun lalu ketika perang Israel sama Hamas, sampai hari ini masih terjadi ya. Sampai hari ini masih terjadi. Dan kita lihat bahwa di syuting di langit, penampakan malaikat itu begitu nyata, bisa dilihat di langit. Dan rasanya dari saya lahir sampai sekarang, rasanya orang-orang tua, saya tanya ibu saya, mama mertua saya ikut saya sudah 26 tahun dan umurnya sudah 95 tahun Bu. Saya tanya, masih bisa cerita? Cuma karena masalah fisik di tempat tidur, sehat walafiat, berdoa 1 hari bisa 12 kali. Saya tanya, Ma, sekarang ada perang Israel dan Hamas, dan bisa lihat malaikat di langit. Selama umur mama, pernahkah mama lihat malaikat? Enggak pernah. Manifestasi ilahi, pernyataan dan kuasa kehadiran ilahi, dalam berupa malaikat-malaikat Tuhan yang pernah dinyatakan kepada orang-orang kudus. Di hari-hari terakhir ini pun juga Anda dan saya akan alami. Sebaliknya, itu berasal dari doa pujian dan penyembahan. Kemudian terjadi gempa bumi. Dan itu menandakan bahwa Tuhan intervensi hidup saudara. Saya percaya bahwa doa orang beriman itu menggoncang fondasi dan membuka pintu. Katakan amin. Dikatakan bahwa doa orang beriman akan membuat rantai-rantai orang yang terikat terlepas, terjadi deliverance. Sehingga mereka berkata, I'm free, aku bebas. Tahun ini menjadi tahun keintiman. Melalui doa dan pujian, maka firman Allah berkata, belenggu mereka terlepas. Tidak peduli apa yang mengikat saudara, kecanduan kah, depresi kah, ada dalam hutang kah, ada dalam belenggu-belenggu di mana masa lalu yang mengintimidasi saudara. Banyaklah berdoa dalam doa pujian penyembahan. Berapa banyak Bapak Ibu ketika ingin berdoa di pikiran saudara langsung ada suara berkata begini, doa capek, doa pegal-pegal, mendingan jalan ke mall, mendingan main handphone, mendingan nonton video, nonton film. Berapa banyak? Saudara tahu bahwa doa itu setan gak suka. Setan gak suka saudara berdoa. Karena doa itu punya power yang luar biasa. Amin. Akan melepaskan saudara, membebaskan saudara. Anda dapat terlepas melalui doa dan pujian. Seringkali kita ingin Tuhan membukakan pintu bagi kita. Namun Tuhan ingin kita membukakan pintu baginya juga. Berapa banyak yang ingin Tuhan bukakan pintu bagi saudara? Tapi ini saya mau tunjukkan kepada saudara, Tuhan mau kita juga harus buka pintu bagi Tuhan. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku
dan membukakan pintu. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan ketok pintu. Ayo doa. Itu ketok pintunya Tuhan. Ayo baca Alkitab. Nggak mungkin setan suruh Bapak Ibu berdoa. Nggak mungkin setan suruh kita baca Alkitab. Nggak mungkin setan suruh kita rajin ibadah. Nggak mungkin. Setan akan bilang kita semakin jauh. Dan ketika Anda buka pintu, maka have Jesus live in us. Yesus ada dalam saudara, itu pengharapan akan kemuliaan. Ketika Yesus ada dalam saudara, tinggal dalam saudara, jadi kekuatan bagi kita. Menolong kita melewati masa-masa yang sulit. Alkitab katakan, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Anda akan menikmati kebesaran, kemuliaan, kedahsyatan, dan anugerah yang besar dari Tuhan ketika kita membuka pintu hati kita bagi Tuhan. Kekristenan itu ilmu hati Bapak Ibu. Ketika kita perhatikan Amsal pasal 4, kalau kita baca Amsal 1 sampai Amsal yang ke-7, itu adalah nasihat seorang raja kepada seorang raja. Nasihat Daud kepada Salomo. Nasihat Daud dan Bersyeba kepada Salomo yang masih muda. Amsal 8 sampai 31 ditulis oleh Salomo. Dan Amsal pasal 4 ditulis oleh Daud. Daud mengajarkan kepada Daud, aku menuliskan kepadamu suatu, memberikan kepadamu suatu ilmu yang baru. Dalam Alkitab terjemahan The Message mengatakan, aku memberikan kepadamu ilmu hati. Jadi kekristenan itu ilmu hati. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Di body ini, kira-kira posisi hati kita ada di mana Bapak Ibu? Tolong tunjukkan. Saya lihat ada tangan yang berbeda-beda ya. Ada yang di sini, ada yang bingung, sudah 40 tahun bingung di mana posisi hati. Posisi hati saudara ada di kanan bawah. Tapi kalau Anda sakit hati, Anda pegang yang mana? Malaikat teriak salah pegang. Posisi hati kita ada di kanan bawah sini saudara. Ya. Jadi saudara dengar, perhatikan baik-baik. Bahwa di sini jantung, paru-paru ada di sini. Alkitab katakan bicara hati adalah bicara tentang pusat kehidupan saudara. Hati sebenarnya bicara tentang change your mind, change your heart. Itulah metanoia. Perubahan pola pikir, perubahan sikap hati. Dan Tuhan sedang mengetok. Tuhan sedang menunggu kita membukakan pintu baginya. Apakah saudara membiarkan Tuhan masuk ketika dia mengetok ataukah menutup pintu selamanya? Satu waktu saya punya seorang teman, kita dulu melayani youth sama-sama waktu muda, dan orang ini gak pernah mau doa. Dia gak pernah mau doa, dia katakan saya gak mau doa. Kenapa? Papaku pendeta, papa sudah berdoa bagiku. Dia gak pernah mau doa, tapi satu waktu ketika dia datang di ibadah, dia dilawat Tuhan. Bukan cuma dilawat Tuhan, dia dibaptis Roh Kudus. Dan satu malam itu, dia berdoa kurang lebih hampir 20 kali dia dibangunkan Roh Kudus untuk berdoa. Dan dia lakukan itu selama 3 bulan terus menerus. Jadi satu malam bisa bangun sampai 13 sampai 14 kali cuma untuk berdoa. Saya katakan kamu bayar hutangmu, malas berdoa, lalu Roh Kudus latih kamu. Tiap hari bangun bisa sampai 10 sampai 13 kali. Bangun berdoa cuma bahasa roh, tidur lagi. Bangun lagi bahasa roh. Selama 3 bulan seperti itu. Setelah lewat 3 bulan, dia isi menara doa. Satu kali berdoa 2 jam. Hari ini jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan hebat. Saudara perhatikan gini, orang yang memulai dari kaki Tuhan, urapan Maria ada di atasnya. Alkitab berkata dalam Lukas 10, kalau kita baca Alkitab berkata begini, kamu telah memilih bagian yang terbaik yang aku berikan kepadamu. Kita memulai sesuatu tidak mulai dari kaki Tuhan, mudah stres. Haleluya. Saya berdoa supaya orang Kristen tidak mudah stres. Ada di sini yang stres? Orang stres itu akan berlanjut. Stres, stroke, stop. Jadi namanya penyakit triple S. Ya, stres, stroke, stop. Enggak ada di sini ya. Di sini. Apakah Anda membiarkan Tuhan masuk ketika dia mengetuk pintu? Hari ini kalau saya ketemu teman saya selalu berkata kepada teman-teman, ini orang yang malas doa dulu. Ya. Orang malas doa dulu. Dulu saya ketika masih bujangan, kemudian pacaran dengan istri saya sekarang,
Kalau telepon ke rumah jam 4 sore, jam 5 sore, mau bicara sama Luther, Luther lagi doa. Telepon lagi jam 6, Luther lagi doa. Telepon lagi jam 7, Luther lagi doa. Loh, mau gimana mau pacaran? Ini yang ditelepon pacar, ditelepon lagi doa terus, bagaimana mau pacaran? Ya. Sedangkan teman saya ini, itu malas doa luar biasa. Kita, ayo kamu doa, kita udah tumpangin tangan bagi dia. Dia katakan, papaku udah doa untuk aku. Anak muda. Tiap hari lihat papanya doa untuk mereka, dia nggak mau doa. Bagaimana cara kita mengidentifikasi apakah pintu yang terbuka itu berasal dari Tuhan? Makanya saya bilang kepada anak-anak saya, papa mama jadi pendeta. Tapi kalian nggak boleh ikut karena papa mama pendeta. Ikut karena itu calling pribadi. Yang sudah lupa ya, dari Sydney ke Jakarta ini lupa. Satu oma-oma di Ambon itu suka naik motor. Kan kalau dia keluar rumah, dia nggak pakai helm. Persis Natalan kemarin Desember, itu kan operasi lilin. Jadi dia pakai motor, dia lihat lampu merah, dia lewat saudara. Disempritan sama lalu lintas. Oma langgar lalu lintas. Dia katakan, saya tidak melanggar. Mana saya langgar? Itu lampu merah. Oh, itu pelanggaran. Loh, memang oma pikir apa? Saya pikir lampu disco. Jadi oma nggak tahu, dia suka pergi ke nightclub. Ya, dan dia pikir itu lampu yang merah, hijau, dan kuning. Dia bukan pikir bahwa itu aturan, tapi dia pikir itu lampu disco. Jadi tetap lampu merah dia lewat. Ya, kalau seperti gini, maka mungkin ketika kita lewat nggak ada orang, aman, nyaman, sampainya lebih cepat. Tapi kalau terjadi kecelakaan, kita melanggar aturan, melanggar hukum, menyakiti orang lain, ngomong tentang orang lain, hal yang tidak benar kita omongkan tentang orang lain. Amin, haleluya. Dan Alkitab berkata begini, bahwa pintu yang terbuka itu harus sejalan dengan Alkitab. Tuhan tidak akan membuka pintu peluang yang tidak sejalan dengan firman-Nya. Harus selaras dengan firman-Nya. Ibrani 4 ayat yang kedua. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Ketika Tuhan jawab kita, ketika kita berdoa maka Tuhan. Ketika Tuhan jawab kita, ketika kita berdoa maka Tuhan jawab kita dalam 3 jawaban. Ya, tidak, tunggu. Jemaat paling suka jawaban yang mana? Ya, 2024 kita harus suka 3-3-nya. Bukan cuma ya, tapi ketika Tuhan bilang tunggu pun. Karena Tuhan tahu bahwa hati kita belum siap untuk mengelola. Dan kalau Tuhan bilang tidak, maka yang kita minta itu hanya untuk memuaskan diri sendiri. Bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Selalu Tuhan jawab kita dengan 3 jawaban ini. Ya, tidak tunggu. Kalau ya, berarti kita siap mengelolanya. Dan siap untuk membawa itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jika kita memohon kepada Tuhan, keinginan hati kita, ketahuilah bahwa Tuhan akan menjawab, bahkan sanggup melakukan mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi saya percaya juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil karena dia adalah Tuhan. Dia kurios, dia penguasa tunggal. Tapi bagi orang yang percaya akan terjadi juga tidak ada yang mustahil. Amin. Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Ketika kita minta, maka kita akan menerimanya. Beberapa teman hamba-hamba Tuhan, mereka sedang cari tanah untuk membangun rumah ibadah. Dan saya guyon kepada mereka, kalau kamu cari tanah yang murah, cari tempat yang banyak orang berkata tempat angker. Loh, kenapa? Pasti murah. Pasti murah. Beberapa senior-senior saya, mereka membeli lahan kurang lebih 5 hektar. Bangun gereja. Karena itu tempat pembuangan wanita-wanita melahirkan. Ya anak yang tidak ini kemudian mereka buang. Tempat dikatakan tempat jin-jin di situ. Kemudian dijual dengan harga yang murah, dibeli. Saya belajar dari senior-senior saya. Kamu satu waktu nanti jadi gembala. Mau beli tanah murah, cari tanah-tanah yang angker. Tinggal kamu datang usir setan, kamu beli tanahnya, damaikan dengan Tuhan, beli dengan harga murah, bangun rumah Tuhan di sana.
Enggak ada yang amin. Jadi kalau ada tempat yang angker, jangan lari, Anda bukan orang Kristen. Anda bukan orang percaya. Justru tempat yang angker, itu tempat di mana menyatakan kuasa Tuhan. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Jadi hal yang kedua adalah apakah ini doa yang terkabul. Percayalah bahwa Tuhan selalu membuka pintu sesuai dengan apa yang menjadi hatinya bagi kita. Dan yang ketiga, apakah hal ini telah diteguhkan oleh penasehat yang bijaksana. Jadi kita harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang bijaksana. Haleluya. Sistem pemerintahan di GBI, Gereja Betel Indonesia adalah sistem pemerintahan episkopal. Episkopal itu adalah pemerintahan ada di gembala. Kita tidak sinodial, ya. Kita bukan berdasarkan demokrasi, tapi teokrasi. Kemudian gembala akan memilih orang-orang yang bijaksana yang akan ada di sekeliling dia untuk memberikan masukan kepada dia untuk memajukan pelayanan. Ya, sama misalnya di Makassar. Kemarin saya mendoakan para diakonos, para penatua, wakil gembala, dan mereka adalah orang-orang yang ada di sekeliling saya, yang teruji pelayanannya sudah lebih dari 5 tahun yang ada di sekeliling saya, dan pelayanan mereka sudah bisa dilihat buahnya. Kemudian didoakan, diurapi mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Pemerintahannya ada di gembala, tapi gembala memilih orang-orang yang penasehat-penasehat yang bijaksana yang ada di sekeliling dia untuk memberikan masukan kepada gembala. Jadi sistem pemerintahannya seperti itu. Haleluya. Amin. Dalam Alkitab berisi juga ayat yang menasihati kita untuk mencari nasihat yang bijaksana. Dan jika kita tidak yakin apakah pintu yang terbuka itu berasal dari Tuhan, carilah hikmat. Carilah teman-teman yang saleh, carilah orang-orang yang suka ibadah, suka berdoa. Carilah orang-orang yang punya hati mengampuni, yang memberikan masukan untuk membangun iman kita. Carilah pendeta, carilah gembala, carilah di orang-orang komsel-komsel kita supaya kita dibangun. Amin. Dan seringkali ketika kita dekat dengan suatu situasi, kita tidak dapat melihatnya dengan jelas. Ketika Bapak Ibu alami sebuah keadaan yang betul-betul datang dan Bapak Ibu ada di dalamnya, kita butuh orang lain untuk nolong kita. Penasehat yang bijaksana dapat mendengarkan dan mencari hal-hal yang tidak sejalan dan mencari hal-hal yang tidak sejalan dengan kitab suci atau berpotensi membahayakan kita tanpa kacamata yang berwarna mawar yang mungkin kita pakai. Amsal 28 ayat 26, siapa yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tapi siapa yang berlaku dengan bijak akan selamat. Ingat Daniel? Daniel itu ada pada masa 4 pemerintahan raja. Dia dari suku Yehuda. Suku Yehuda itu adalah Israel Selatan di bawah. Ya. Ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Israel Selatan berbatasan dengan Mesir. Ada 2 suku, Benjamin dan suku Yehuda itu sendiri. Dan 10 suku ada di atas. Dan Daniel kemudian dibawa ke Babel oleh Nebukadnezar. Umurnya kurang lebih 17 tahun, sampai 18 tahun. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah dari keturunan bangsawan Yehuda. Dan ketika dibawa ke sana, Alkitab katakan bahwa mereka adalah orang yang menjaga hidupnya dalam kekudusan. Dan mereka adalah orang-orang pintar. Dan mereka tidak menajiskan diri dan makanan. Pada masa itu makanan yang ditaruh di meja raja itu dipersembahkan kepada dewa lebih dulu. Baru dimakan oleh raja dan pembesar-pembesarnya. Dan mereka tahu, satu-satunya yang tidak dipersembahkan adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena itu mereka minta makan buah-buahan saja. Dan makan sayur-sayuran saja. Karena itu tidak dipersembahkan. Dan lihat hasil kami selama 10 hari. Setelah 10 hari keadaan mereka lebih baik. Bahkan mereka lebih pandai 10 kali lipat. Daripada orang-orang yang pintar yang ada di Babel. Daniel ada pada 4 masa pemerintahan raja yang berbeda.
Dia ada pada masa kerajaan Nebukadnezar, kemudian Belsasar, kemudian Darius, dan Kores. Dia ada pada 4 masa pemerintahan raja. Mungkin diperhitungkan bahwa menurut catatan Alkitab, Daniel meninggal sekitar umur 95 atau 98 tahun. Jadi meninggal di masa tua karena orang bijaksana. Wow, saya percaya seberapa kita yang hadir di siang ini adalah orang-orang yang penuh dengan spirit of wisdom, revelation and knowledge, yaitu firman Tuhan. Dan keempat, saudara, apakah sudah dikonfirmasi secara umum? Pintu yang terbuka harus didukung melalui nasihat-nasihat orang bijaksana. Kita mungkin berpikir ini pintu yang baik. Tapi kalau kita tidak mengelilingi diri kita dengan orang bijaksana, kita bisa salah. Tapi kalau orang bijaksana berkata, jangan. Salah satunya yang bijaksana itu adalah kebanyakan istri kita. Banyak kali istri kita katakan, belum waktunya. Maka para suami, anggap saja itu ngerem. Ingat perempuan satu hari ngomong 50.000 kata. Laki-laki setengahnya 25.000 kata. Jadi yang paling cerewet siapa? Perempuan. Saya ingat satu waktu salah satu PDP saya, ibadah raya pertama di Makassar, dia tugas dan dia jadi asyir. Dia lihat saya datang, saya turun dari mobil langsung dia kata, "Shalom Pak Gembala." "Shalom." Pak Gembala dia bisikin, "Tolong doain istri saya." Saya tanya, "Istrimu sakit?" "Tidak Pak." "Tolong Pak Gembala doain usir roh cerewet di istri saya." Saya tanya, "Kamu sudah nikah berapa tahun?" 17 tahun. "Anakmu berapa?" "Anakmu 3. Saya katakan kepada dia, "Kamu nggak tahu ya, perempuan satu hari ngomong 50.000 kata, dan laki-laki setengahnya 25.000 kata. Berarti siapa yang ngomong paling banyak?" "Oh, istri dong," gitu dong Pak Gembala. "Iya. Jadi kalau istrimu cerewet, tanda bahwa dia lagi dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kalau dia diam-diam, pasti ada yang salah. Kamu nyakiti hatinya." Ya. Jadi hal yang keempat harus dikonfirmasi secara umum. Saya lihat berkali-kali istri saya selalu bilang kepada saya, "Sayang jangan, yang ini jangan, tunggu." Beberapa kali coba saya terobos karena saya orang yang melayani dengan cepat. Panggilannya rasul, panggilannya dalam kenabian, panggilannya misi, bergeraknya cepat. Ada kalanya istri saya bilang nih, "Tunggu." Jadi ketika saya dengar istri saya bilang tunggu, saya remnya pakem. Dan saya nggak bisa langsung, "Kamu begini," nggak bisa. Dia pakai cerita untuk saya. Jadi kalau misalnya terjadi pagi, siangnya dia ngomong meja makan, dia bilang ini, "Saya mau cerita sesuatu bagi kamu." Saya tukang dengar cerita, Bu. "Pak, saya tukang dengar cerita." Jadi dia cerita, nama saya diganti nama orang lain, tapi saya tahu cerita itu saya. Saya katakan, "Wah ini orang nih betul-betul juga nggak benar nih, cara dia seperti ini nggak benar." Saya tahu itu saya. Lalu dia cerita, setelah selesai itu saya kata, "Oke, saya rubah keputusannya. Saya nunggu nanti." Jadi saya dengar ceritanya. Jadi dia nggak bilang kamu begini, kamu begini, kamu begini. Cerita. Jika saudara diberi kesempatan, dan itu berasal dari Tuhan, maka hal itu akan ditegaskan dengan cara lain. Cara lain di sini artinya dikonfirmasi secara umum. Saudara mungkin menerima nasihat mengenai hal ini, mungkin yang digumulkan, yang didoakan. Tuhan mungkin berbicara kepada saudara dalam doa, atau Anda mungkin diteguhkan mulai ayat suci, ayat-ayat Alkitab, atau saudara punya saat-saat teduh harian, saat kita bersamanya. Pintu terbuka dari Tuhan bukan hanya sekedar pemikiran sekilas. Hal ini dapat dikonfirmasi dengan cara lain. Ya, dengan cara lain, yaitu dikonfirmasi secara umum. Kita lihat Yesaya 22 ayat yang ke-22. "Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka." Nubuatan ini diucapkan Yesaya kepada seorang yang bernama Yesus. Jaraknya 700 tahun, saudara. Ketika nubuatan ini dilepaskan Yesaya 22, 700 tahun, waktunya panjang, itu 7 abad, saudara. Sampai Yesus lahir.
Dikatakan aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Katanya di situ menunjukkan kepada seseorang. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Ketika Yesus hadir, maka Alkitab berkata begini, semua orang tahu, konfirmasi. Orang berkata bahwa dia guru yang baik, dia Bapa yang baik, dia my Lord, dia Tuhan. Orang berkata dia Raja. Dan orang berkata bahwa dia adalah Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Konfirmasi secara umum akan datang. Satu waktu nanti orang akan tahu pelayanan saudara dan orang akan mengkonfirmasi. Bukan cuma dengan karunia tapi karakter. Bukan cuma karakter tapi harus ada karunia. Karena karunia tanpa karakter itu seperti orang lumpuh. Karakter tanpa karunia itu seperti orang mati. Nggak punya kehidupan. Yang tidak akan bisa terbang. Tapi Anda harus punya 2 pasang sayap. Kemudian Anda akan terbang naik tinggi. Satu waktu orang akan berkata, ini Raja Wali dewasa. Yang akan terbang melintasi badai. Melintasi angin. Melintasi puting beliung. Dan saudara dan saya tetap aman. Tidak melihat itu menjadi masalah. Tapi melihat itu menjadikan itu sebagai kesempatan. Untuk Anda terbang naik tinggi. Tuhan memberkati saudara. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk siang ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan kami tahu tahun ini menjadi tahun Tuhan membuka pintu bagi kami. Bicaralah kepada kami, materaikan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Kami akan menerima tubuh